Kembali lagi di Cafe Kode. Kali ini kita membahas tema tentang dunia pers. Bagaimana menuju media yang profesional. Bersama saya sudah ada Bapak Henry CH Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers. Bagaimana pembahasan berikutnya? Ikuti kami di Cafe Kode. Di era media digital sekarang kan terutama di ranah YouTube itu kan udah ramai juga akun-akun media sosial yang bekerja seperti layaknya wartawan. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana pembinaannya? Ya, jadi memang ini agak di perbatasan ya. Jadi YouTube itu sebetulnya bukan wilayah kita karena dia kalau YouTube murni itu dia media sosial kan. Tetapi memang sekarang banyak sekali dan pada umumnya gitu ya. Kalau media siaran dia punya saluran YouTube tersendiri karena itu juga mendatangkan uang kan misalnya. Betul. Ya kayak Kompas TV, MNC, Indosiar, apapun lah CNN gitu. Nah mereka ini memang mengupload beritanya dipotong-potong ya menjadi terlihat di akun YouTube. Nah untuk yang seperti ini, apabila ada yang mengadukan, kami masih menganggapnya sebagai bagian atau perpanjangan dari media massa gitu ya. Nah, kalau tadi ada dia beroperasi sendiri gitu ya, dia mencari berita sendiri, diupload sendiri, dan dia itu bukan berbadan hukum, nah ini serius persoalannya ya. Kami juga sudah ada pengaduan di Jawa Timur, ya seperti itu. Dia membuat berita YouTube sendiri, diupload. Nah sekarang diadukan oleh orang yang merasa namanya dicemarkan dengan ITE gitu ya, karena itu kan memang badan hukumnya nggak ada. Nah ini kami dari Dewan Pers mengimbau ya, kalaupun memang ingin membuat media yang nanti disalurkan melalui YouTube, sebaiknya buatlah badan hukum. Ya, karena kan gini, di dalam Undang-Undang Pers itu ya dikatakan bahwa berita itu bisa melalui media penyiaran, bisa melalui media digital, cetak, dan saluran lainnya. Nah, saluran lainnya ini bisa ditafsirkan YouTube itu. Nah, jadi sebenarnya sejauh dia berbadan hukum, apalagi misalnya wartawannya itu memiliki sertifikat, dia diaman gitu. Nah kan salah satu juga tujuan dari verifikasi itu kan untuk memberi perlindungan ya, gitu ya, memberi perlindungan hukum kepada wartawan yang bekerja. Kalau dia ini tidak profesional, nah kalau istilah Pak Ketua Dewan Pers Pak Nuh, bukan keluarga kita gitu ya. Bukan keluarga kita. Iya, karena keluarga itu artinya dia wartawan profesional yang memiliki sertifikat. Nah kalau dia nggak bagian dari keluarga kita mau ngebelanya gimana? Nah itu loh, jadi di sini diperlukan pemahaman lah di antara teman-teman bahwa dia mau melakukan kritik sosial dengan berita melalui YouTube sejauh dia berbadan hukum dan apalagi dia itu bersertifikat itu cukup. Ya, meskipun ini masih dalam perdebatan ya, tapi kecenderungan kami adalah badan hukum, karena dalam undang-undang dikatakan penyelenggara adalah badan hukum khusus pers, gitu loh. Nah itu ada bisa ditafsirkan ke sana. Nah kalau dia nggak badan hukum repot dia. Begitu juga dengan kemasan yang ditampilkan, penjudulan berita, konten berita harus mematuhi aturan-aturan jurnalistik ya Bang. Iya, jadi ya memang diakal-akalin begitu judul gitu ya, dengan menggunakan angka dan untuk menggantikan huruf gitu ya supaya masih bisa lolos gitu. Nah ini memang saya kira jangan ya. Jadi itu kan sama dengan kalau di media digital clickbait gitu ya, sengaja membuat judul yang dalam tanda kutip provokatif ya, menimbulkan ingin tahu supaya banyak diklik atau banyak ditonton. Nah ini sebenarnya udah tidak sesuai dengan tujuan kita mendirikan perusahaan pers, yaitu memberi informasi kepada masyarakat ya, menjawab rasa ingin tahu masyarakat. Kita kan sebenarnya kalau clickbait itu judulnya serem gitu ya,
menakutkan, bahkan sadis. Nah ini kalau kami di Dewan Pers biasanya langsung memberi peringatan itu, nggak boleh karena itu pelanggaran berat kode etik itu. Betul. Apalagi yang sara ya, kemudian seksual, nah itu pelanggaran berat. Jadi tidak apa-apa beroperasi, cuman harus memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik ya Bang. Iya, saya kira itu. Jadi teman-teman ini harus punya kesadaran penuh ya. Saya ini mau menjadi wartawan, belum profesional oke lah, tapi arahnya harus ke sana. Karena kan dia tentu juga bikin media itu untuk hidup kan, untuk Ya. dapat uang. Nah, kalau itu lahan dia jaga baik-baik, gitu. Supaya satu, nanti tidak ada kaitan hukum. Sekarang ini orang yang merasa namanya dicemarkan itu gampang sekali. Kalau pengaduan-pengaduan ke kami itu gampang sekali gitu. Ya. Nah, tetapi memang banyak juga teman wartawan yang ceroboh, emosi, ya nggak boleh dong ya. Kalau mau bikin itu makanya selain si reporter harus ada editor supaya nanti kan di sini dinetralkan nih kata-kata yang masih emosi dari lapangan dinetralkan oleh editor. Nah gitu loh. Nah kalau nggak ada editornya dia bikin sendiri, upload sendiri, ini yang sering menjadi masalah. Makanya Dewan Pers meminta kalau kita verifikasi itu selain ada pemret harus ada editor, selain ada reporter. Jadi 3 itu harus ada. Jadi meskipun mungkin editor itu cuma 1 nggak masalah, tapi ada orang yang mengedit supaya bukan ada proses untuk ngecek lah bagaimana supaya nggak kena masalah hukum. Nah, ketika akun-akun media sosial yang di channel YouTube ini tadi bermasalah, apakah mereka akan digiring atau ditangani dengan undang-undang pers, apakah dengan undang-undang ITE, Bang? Tentu saja kalau Dewan Pers ingin itu ditangani dengan undang-undang pers ya. Tetapi kan orang yang mengadukan ke polisi ini maunya ITE. Nah, ya, jadi disinilah ya kami kan udah punya MOU dengan kepala kepolisian ya. Sebenarnya kalau kepolisian di daerah itu paham gitu ya, tentu saja ini ditanya dulu ke Dewan Pers. Betul. Nah gitu ya. Dan sudah banyak yang melakukan itu. Tapi ada kadang-kadang yang polisi yang udahlah diproses dulu. Nah, nanti kalau udah tahap penyelidikan baru nih ditanya ke Dewan Pers. Nah ini biasanya kami jawab gitu ya. Jadi minta ahli pers nih. Ini ada yang mengadukan si A gitu ya. Minta ke ahli pers. Nah, kami biasanya sebelum kami nilai berita itu kami bilang ini kasus pers karena bahan beritanya itu berita. Nah sekarang kan kadang-kadang dipersoalkan loh beritanya ini kan nggak ada badan hukumnya. Nah gitu ya. Kan berita itu bisa di YouTube, bisa tadi saluran apapun ya. Nah kalau dia badan hukum ya kita bisa meyakinkan pihak kepolisian loh ini serius loh ini ada badan hukumnya. Dan badan hukum mengatakan dia memang menyiarkan informasi. Nah kalau nggak ada badan hukum kita ngebelainya gimana tuh Pak? Ya berarti kewenangan ITE tadi. Ya tentu saja pengadu maunya larinya ke ITE. Dan polisi kan juga kalau memang nggak ada badan hukum, polisi juga repot mau ngebelain si ini gitu loh. Pemilik akun Iya. media sosial tadi ya. Makanya kan Dewan Pers selalu bilang buatlah badan hukum. Jadi syarat minimal itu badan hukum dan sertifikat tadi. Ya. Jadi ini rambu-rambu bagi siapapun yang ingin mendirikan media. Iya. Jadi kan begini Undang-Undang Pers mengatakan di dalam melakukan tugasnya wartawan dilindungi. Nah, siapa yang dilindungi itu Dewan Pers mengatakan yang dilindungi adalah wartawan yang bersertifikat. Ya. Nah, undang-undang mengatakan perusahaan pers itu berbadan hukum. Nah, kalau dia belum berbadan hukum, wah ini alot nih. Kalau kami bisa meyakinkan polisi, Pak, ini kan berita begini-begini, tolonglah bilang ke pengadu supaya ke Dewan Pers. Ya tentu saja. Tapi kalau mereka bilang loh nggak ada badan hukum, kita juga nggak bisa apa-apa. Betul. Gitu loh. Pembelaan kita itu selesainya di situ gitu loh. Jadi ini catatan banget bagi mereka yang pengen membuat sebuah media ya Bang. Iya.
Nah, juga misalnya tadi ya mengenai Facebook, Instagram gitu. Kan banyak yang katakanlah gini lah kasarnya ya. Dia bikin di media resminya, media cybernya yang baca cuma 20 orang, 10 orang. Ya. Tapi dia muat di Facebooknya karena temannya 2000, tentu saja nanti lebih banyak ditanggapi kan. Dimuatlah dia di Facebook pribadi. Nah, yang sekarang kena di 2 tahun penjara ini baru diputuskan hakim, itu kan karena itu, bukan karena berita di medianya, tapi di media sosialnya. Nah, kami menyarankan tulislah di situ Facebook resmi anu.com, Ya. Instagram resmi anu.com, sehingga nanti Dewan Pers, loh itu kan resmi Pak, official. Nah, kalau official itu oleh Dewan Pers masih dianggap sebagai bagian dari media massa. Itu ini cara sebenarnya teman-teman cerdas lah dalam bekerja ya. Jadi jangan emosi terus mau apa gitu. Sangat jelas Bang penjelasannya. Ya. Semoga bisa menjadi pegangan buat semua teman-teman yang pengen menuju ke media yang profesional. Ya, jadi saya kira gini ya catatan saya, Dewan Pers itu sangat mendukung apabila ada teman-teman anak-anak muda gitu ya yang jenuh bekerja di media yang besar, mau usaha sendiri silahkan. Tetapi tolong ya supaya menjaga diri ini, semangat ini di backup dengan tadi badan hukum dan sertifikat. Nah, mulainya dari situ dulu, yang lain nanti nyusul-nyusul lah. Sambil jalan ya Bang? Ya sambil jalan, kan namanya usaha itu nggak bisa langsung besar ya. Jadi kami support itu, nggak mungkin kita tuh menghalang-halang, nggak, kita support. Yang penting setelah memiliki itu dia daftar aja ke Dewan Pers, mendaftar dulu. Meskipun dari 15 baru 5 dia sudah mendaftar, ada nama medianya di Dewan Pers. Sekarang ini misalnya terverifikasi itu faktual itu berapa ya, 300-an gitu ya, atau 500-an, yang administrasi 700-an, hampir 800. Nah yang mendaftar ini udah 7.000-an. Kalau polisi ngelihat di situ, oh dia udah terdaftar, nah gitu loh. Itu udah poin plus ya, udah iya, itu udah keuntungan sendiri. Kita bilang loh dia udah daftar, memang belum memenuhi syarat. Nah gitu belum kan. Bibdu juga mengalami itu kan, gitu loh. Itu maksudnya. Oke Bang, terima kasih Bang. Baik. Bisa menjadi pegangan untuk semua teman-teman yang ingin medianya menuju media yang profesional. Kita kembali ke KP Kauda untuk tema-tema berikutnya hanya di bibdu.com.